Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuska Kumaira dengan NIM 1916030078, jurusan Manajemen Bisnis Syariah Lokal B, mata kuliah Akuntansi Manajemen, dosen pengampu Ibu Tilawatil Ciseta Yoda SEM SI. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang full costing dan variable costing. Yang pertama, pengertian full costing dan variable costing. 1. Full costing adalah suatu metode di dalam dunia akuntansi yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksi seperti biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya investasi, dan seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk proses produksi dimanfaatkan sebagai indikator penting untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi di dalam suatu kegiatan bisnis. Selanjutnya, variable costing. Variable costing adalah suatu metode perhitungan seluruh biaya yang digunakan untuk membuat suatu produk yang mana biaya tersebut memiliki jumlah yang terus berubah sesuai dengan volume kegiatan bisnis. Itu artinya biaya tersebut juga sifatnya fluktuatif atau naik turunnya secara proporsional dengan kuantitas output atau volume produksi. Selanjutnya, pendekatan full costing dan variable costing. Full costing, yang pertama, pendekatan full costing biasa juga disebut sebagai pendekatan tradisional menghasilkan laporan laba rugi di mana biaya-biaya diorganisir dan disajikan berdasarkan fungsi-fungsi produksi, administrasi, dan penjualan. Laporan laba rugi yang dihasilkan dari pendekatan ini banyak digunakan untuk kebutuhan pihak luar. Untuk penggunaan internal manajemen, harga pokok produk dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan variable costing. Dalam metode ini, biaya yang diperlukan sebagai harga pokok produk adalah biaya produksi variabel yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Selanjutnya, variable costing. Pendekatan variable costing atau juga dikenal sebagai contribution approach merupakan suatu format laporan biaya berdasarkan perilaku biaya. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan biaya langsung karena biaya variabel yang menjadi harga pokok dalam perhitungannya terdiri dari biaya-biaya langsung. Laporan laba rugi yang dihasilkan pendekatan ini banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak internal perusahaan. Selanjutnya perhitungan harga pokok produk. Biaya full costing. Yang pertama, elemen biaya produk hanya terdiri dari biaya administrasi dan penjualan. Yang kedua, elemen harga pokok produk terdiri dari biaya overhead tetap, biaya overhead variabel, serta biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya variable costing, yang pertama, elemen biaya produk terdiri dari biaya overhead tetap ditambah biaya administrasi dan penjualan. Yang kedua, elemen harga pokok produknya hanya terdiri dari komponen biaya overhead variabel serta biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, tidak termasuk biaya overhead tetap. Kelebihan metode full costing. Yang pertama, mampu menampilkan jumlah biaya overhead secara komprehensif karena memiliki dua jenis biaya di dalamnya, yakni biaya overhead tetap dan variabel. Yang kedua, metode ini bisa melakukan penundaan dalam beban biaya overhead saat produk belum laku dijual di pasaran. Sedangkan kelebihan metode variable costing, yang pertama, sesuai untuk Anda yang hanya ingin merencanakan untuk memperoleh laba dalam kurun waktu yang singkat. Yang kedua, bisa digunakan untuk pengendalian biaya karena variable costing akan berbagi biaya tetap menjadi dua bagian, yakni discretionary fixed costs and committed fixed costs. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai bahan rujukan dalam mengambil keputusan untuk melakukan orderan pesanan yang sifatnya memang khusus, terutama yang tidak memerlukan banyak pesanan seperti yang terdapat dalam metode. Selanjutnya, kelemahan full costing dan variable costing. Yang pertama, kelemahan full costing. Dalam metode full costing, maka harga jual Anda akan
menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Kenapa? Karena metode full costing mengklaim bahwa konsumen akan mau membayar berapapun agar bisa membeli barang yang memang diinginkannya. Sebenarnya metode ini hanya digunakan untuk Anda yang bergerak dalam bidang produksi bahan pokok masyarakat pada umumnya. Yang kedua, kelemahan variable costing. Pemisahan yang dilakukan pada directionary Vickers cost dan committed Vickers cost akan sulit untuk dilakukan pada metode variable costing. Selain itu, metode ini akan menyebabkan naik turunnya suatu laba karena adanya perubahan dalam hal penjualan suatu produk perusahaan. Metode variable costing tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang sifatnya lebih musiman karena hanya akan menyebabkan kerugian laba yang tidak normal bagi perusahaan. Dalam metode variabel, maka biaya overhead tetap tidak akan dimasukkan sehingga nilai persediaan akan menjadi lebih rendah. Ini contoh soal dari full costing. PT Abadi memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasional sebagai berikut. Harga penjualan per unit 5.000. Biaya produksi yang pertama biaya variabel per unit. Bahan langsung yaitu 110, tenaga kerja langsung yaitu 60.000, overhead pabrik variabel yaitu 30.000. Yang kedua, biaya tetap per tahun 12 juta. Selanjutnya, persediaan barang jadi. Unit persediaan awal 0, unit yang diproduksi yaitu 100 unit, unit yang terjual yaitu 80 unit. Biaya pemesanan tetap selama 1 tahun yaitu 7 juta. Biaya pemesanan variabel per unit yaitu 50.000 dikali 80 unit yaitu 4 juta. Dari data di atas, maka hitunglah PPT menggunakan full costing dan sajikan dalam laporan laba rugi. Baik, jawabannya itu yang pertama, biaya produksi berdasarkan full costing. Caranya, bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel ditambah overhead pabrik tetap, yaitu 110 ditambah 60.000 ditambah 30.000 ditambah 12 juta dibagi 100, totalnya 320. Harga pokok produk keseluruhan sebesar 320.000. Selanjutnya dimasukkan ke laporan laba rugi yaitu full costing. Penjualan 80 dikali 500 hasilnya 40 juta. HPP-nya persediaan awal 0, harga pokok produksi yaitu 100 dikali 320 sama dengan 32 juta. Harga barang tersedia untuk dijual itu 32. Persediaan akhir 20 kali 320 yaitu hasilnya jadinya 6.400.000. Harga pokok penjualan yaitu kurang dari 25.600.000, sedangkan laba kotornya 14.400.000. Beban administrasi dan penjualan yaitu kurang dari 11 juta. Totalnya semua jadi laba bersihnya yaitu 3.400.000. Contoh soal variabel costing. PT Abadi memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasional sebagai berikut. Yang pertama, harga penjualan per unit sama seperti soal full costing, itu 500. Biaya produksi, biaya variabel per unit, bahan baku langsung yaitu 110.000, tenaga kerja langsung 60.000, overhead pabrik variabel 30.000, biaya tetap per tahun 12 juta. Persediaan barang jadi, yang pertama unit persediaan awal 0, unit yang diproduksi 100 unit, unit yang terjual yaitu 80 unit. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun yaitu 7 juta. Biaya pemasaran variabel per unit yaitu 50.000 dikali 80 unit sama dengan 4 juta. Dari data di atas, maka hitunglah HPP menggunakan variabel costing dan sajikan dalam laporan laba rugi. Jawabannya yang biaya produksi berdasarkan direct costing dan atau variable costing, yaitu caranya bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik variabel, masukin totalnya itu 110
ditambah 60 ditambah 30 yaitu totalnya jadi 200.000. Dimasukkan ke laporan laba rugi variabel costing. Penjualan 80 dikali 500 yaitu 40 juta. Biaya variabel terdiri dari harga pokok produk 80 kali 200 itu 16 juta. Beban administrasi dan penjualan 80 dikali 50 yaitu 4 juta. Total biaya variabel yaitu dikurang dari 20 juta. Margin kontribusi yaitu 20 juta. Biaya tetap terdiri dari overhead pabrik tetap yaitu 12 juta. Beban administrasi dan penjualan yaitu 7 juta. Total biaya tetap yaitu 19 juta. Laba netonya 1 juta. Selanjutnya selisih laba neto antara full costing dan variable costing yaitu 3.400.000 dikurang 1 juta yaitu 2.400.000. Berasal dari saldo akhir sejumlah 20 unit dengan perbedaan harga pokok antara full costing dengan variable costing yaitu 320 dikurang 200 dikali 20 yaitu 2 juta, totalnya 2.400.000. Sekian pembacaan materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.